Shalom, perkenalkan nama saya Deslin Paradanun dengan NIM 314010009 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Oke, di kesempatan kali ini singkat saja saya mau kasih tips untuk menangani problem manajemen file sharing. Ini ada kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang tentang manajemen file sharing. Oke, jadi gini, kalau di pertemuan sebelumnya kita kan membuat sebuah share folder yang bisa diakses oleh beberapa orang di sini. Share, nah dibagi general, legal, sales. Untuk memilihnya kita lewat komputer manajemen yang seperti saya contohkan di pertemuan sebelumnya. Ada folder apa saja yang di-share, lokasinya apa, terus lagi diakses oleh berapa orang lain, connection kita bisa lihat di sini. Oke. Terus kita bisa lihat di version. Di sini session artinya file apa saja yang sedang terbuka. Kalau kita klik ini kayak ngehack dia. Nah, di salah satu problem yang kita hadapi di server waktu kita buka session file sharing, loadingnya kita tuna ini bisa lihat kita di Bambang Irawan. Terus siapa ini? Untuk menangani masalah ini caranya gini, kita tutup dulu di sisi komputer manajemen ini, kita masuk ke task manager Microsoft Management. Oke. Kemudian kita masuk ke panel control panel, kemudian network and sharing. Sebentar kita cek ini adapter settingnya di sini internet. Kita klik kanan, terus properties, kita terus mendisable di bagian wins. Di sini double klik kanan saja properties, kemudian masuk ke internet protocol version 4, double klik, kemudian klik advance, kemudian klik ini, kita klik yang paling bawah disable net bias over di sepi, klik OK dan close, kemudian OK lagi, OK, tutup, OK. Oke, kemudian kita harus ke server yang mengatur DNS, yakni server sebelah ini yang JKT di DKT1 yang aktif, direktori yang berfungsi sebagai diagnose server. Juga kita harus konfigur reserve lookup zone. Yang ini saya lupa konfigurasi dari awal, harusnya konfigurasi. Oke, caranya kita masuk ke DNS, menu DNS ini, kemudian reserve lookup zone. Yang ini klik kanan di bagian kosong, nggak bisa. Oke, klik kanan di reserve app zone, klik new zone, next, kemudian kita pilih primer horizon, kemudian klik next. Ini pilih saja yang ini, nggak apa-apa, next. Pilih IP version 4, next. Network ID, oke. Kita masukkan 192.168.56 digunakan di network di VirtualBox. Oke, ini kita klik next. Nah, di non secure dan insecure and make update. Oke, klik next. Oke, di sini sudah konfigur, kita tutup saja, kita kembali ke server. Oke, kita buka kembali komputer manajemen, harusnya nggak ada masalah. Oke, first kita tunggu update polisinya. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke komputer manajemen. Mudah-mudahan problemnya kita masuk ke search folder voucher. Oke, bisa diakses. Oke, dia lagi loading. Nah, sudah bisa loading sekarang meskipun terdapat kedip-kedip karena dia selalu mengakses. Oke, kita lihat di bagian session, kita lihat di Rini Amanda ada Bambang Irawan. Kenapa kedip-kedip? Ya karena dia selalu merefresh komputernya, kelihatan si Bambang Irawan login dari IP berapa ini, Amanda login dari IP berapa, terus si Bambang ini lagi open file, lihat file yang sedang dibuka. Ini ada beberapa
seberapa lama dia terkoneksi, terus berapa lama di idle. Begitu juga sering ini, jadi siapapun yang lagi buka filenya bisa kelihatan di sini. Cuman kalau masalahnya kalau kita bekerja di lingkungan korporat di mana ada pengakses file yang dilakukan oleh puluhan bahkan ratusan orang, ini tampilannya waduh bisa banyak banget tuh ya. Oke, kemudian kita bisa klik open files yang sedang sedang diakses. Oke, ini contoh sedang diakses oleh siapa, ini folder sales, ini sedang diakses oleh siapa, terus yang akses pakai OS apaan, terus open modelnya read atau bukan, read atau write. Oke, contoh kita ke Bambang Irawan kalau nggak salah ini. Oke, Bambang Irawan. Oke, Bambang, kita masuk ke server, masuk ke general. Oke, general, dia lagi buka test file, ada perubahan nggak di sini? Kita refresh, lihat nih, kita lihat si Bambang ini lagi buka test file yang lokasinya di folder general. Kelihatan di sini, kita bisa lihat dia lagi buka apa, kelihatan di sini. Kemudian di bagian session kita bisa lihat si Bambang ini lagi ngapain. Si Bambang lagi membuka 3 files. Kelihatan di sini sudah 26 menit terkoneksi ke server itu. Paham ya? Jadi ini fitur yang cukup berguna. Ini kalau dilihat di sini di menu section and open files, kita bisa monitor ini para user lagi buka apaan aja sih. Bahkan kita bisa klik kanan salah satu user ini, kita close station, si Bambang ini. Ya udah sih, si Bambang kalau sudah putus koneksi dia dari servernya, misalnya gini, kita si Bambang akses ekspor CKT1. Oke, general gitu. Kita lihat lagi si Bambang. Nah ini Bambang ini kita bisa disconnect, kita klik atau kita stationnya, kita bisa aja close location ya. Udah, sessionnya nutup. Si Bambang ini udah, cuman kalau kita mau akses lagi ya bisa. Saya sebenarnya ada masalah. Meng-close stationnya itu berguna seandainya ada satu folder yang hanya dibatasi 5 orang yang untuk mengakses, tapi ternyata yang mengakses ada lebih dan banyak udah penuh sehingga ada orang yang mau masuk lagi nggak bisa. Udah di close saja sectionnya gitu untuk salah satu orang gitu caranya. Oke, di open files kita lihat ini orang yang lagi mengaksesnya, lagi buka file yang lagi nggak ada tapi mau kita coba di Bambang, kita buka. Oke, sekian video untuk kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.